Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa timnas Indonesia hanya akan diperkuat oleh 23 pemain untuk menghadapi Australia. Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam laga ketujuh grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi tim berjulukan Socceroos ini, skuad Garuda hanya akan berkekuatan 23 pemain. Dengan itu, Patrick Kluivert akan melakukan seleksi dan mencoret sejumlah pemain buat melawan Australia. Kepastian ini diungkapkan oleh Erick Thohir, bahwa hanya ada 23 pemain yang akan didaftarkan untuk melawan Australia nantinya. Tentu saja ini karena aturan untuk pemain yang didaftarkan hanya 23 pemain. Oleh karena itu, akan ada 6 pemain yang dicoret dari skuad Garuda nantinya. Pemain yang dipastikan absen dalam laga ini yakni ada Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Pasalnya, kedua pemain ini dipastikan terkena akumulasi kartu kuning. Ciao Patrick, you are the new head coach of Indonesia national team. Was a massive, here we go, few days ago, a big story, the fans going crazy. What's your feeling about this big job, this big country, Indonesia, really ambitious? Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Also, Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. So let's go. Akhirnya teman-teman ya, timnas Indonesia kita sudah tiba di Australia untuk menjalankan pemusatan latihan jelang laga perdana nanti Indonesia versus Australia hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan timnas Indonesia kita membawa sekitar 23 pemain ya, di bawah kepemimpinan pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert. Kita harapkan Patrick Kluivert ya mampu membawa Indonesia jauh lebih daripada pelatih sebelumnya yaitu Shin Tae-yong ya. Dan ada 6 pemain yang tentunya akan dicoret nanti ya di bangku cadangan. Tapi kabar buruknya teman-teman, timnas Indonesia kita tidak akan diperkuat oleh 2 pemain yang sayang banget karena mereka udah kena akumulasi kartu kuning. Nanti melawan timnas Australia mereka tidak akan diturunkan, dipastikan tidak akan diturunkan, yaitu Justin Hubner dan juga Ragnar. Sayang banget ya. Walaupun nantinya timnas Indonesia kita tidak akan diperkuat oleh Justin Hubner dan juga Ragnar, setidaknya Indonesia sudah memiliki opsi pemain lain ya yang dibawa. Ada nama-nama baru ya. Ada Hoki Caraka. Ini bikin saya kaget juga sebenarnya dibawa sama Patrick Kluivert ya. Kemudian juga ada Ole Romanic ya. Dan satu lagi nama baru ya di bawah kepemimpinan pelatih baru Indonesia yaitu Patrick Kluivert ya. Ada nama Septian Satria Bagaskara. Ini pemain yang sebelumnya memang nggak ada di line up ya, Shin Tae-yong. Tapi di bawah pelatih baru kita Indonesia ini, dia dibawa ya. Kita lihat apakah akan memperkuat timnas Indonesia, apakah akan membawa perubahan. Tentunya Indonesia akan bekerja keras melawan Australia nantinya. Dan yang bikin kaget, ini hak siar ini diperebutkan oleh 149 negara. Ya bayangkan ya, begitu dahsyatnya euforia antara timnas Indonesia melawan Australia ya. Berbagai negara itu memperebutkan hak siar. Pertandingan yang sangat-sangat penting ya. Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan oleh kita, seluruh masyarakat Indonesia, apalagi football lovers dimanapun berada ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya berdoa yang terbaik ya untuk Indonesia agar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ini pertandingan yang sangat penting buat timnas Indonesia, dan pertandingan Indonesia versus Australia ini juga menjadi pertandingan yang penting buat Patrick Kluivert sebagai pembuktian ya pelatih baru sejak timnas Indonesia ditinggalkan oleh Shin Tae-yong. Coba, menurut kalian, prediksi kalian ya, Indonesia lawan Australia nanti hari Kamis, itu kira-kira berapa? Tulis di kolom komentar. Kalau saya sih ya, prediksi saya, Indonesia menang 2-1 melawan Australia.
Kalau kalian silakan tulis aja di kolom komentar. Ini hanya sekedar prediksi aja ya, mengingat timnas Indonesia udah melangkah sejauh ini ya, dibawa oleh Sintayong, tinggal dilanjutkan oleh pelatih baru yaitu Patrick Kluivert ya. Kita lihat apakah akan maju, apakah akan tetap segitu, apakah akan mundur. Dan saya jujur nggak sabar ya menantikan pertandingan Indonesia versus Australia. Dan kita sudah dengar ya di awal video tadi wawancara Patrick Kluivert ya, dia punya ambisi yang sangat besar ya untuk membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, dan ini juga pembuktian ya sebagai pelatih baru ya sejak dia dipanggil untuk melatih timnas Indonesia. Walaupun di era timnas sekarang itu kalau kita lihat dari line up ya starting itu banyak sekali nama-nama pemain-pemain naturalisasi dibandingkan ya pemain lokal, tapi kan mereka tetap ya memperkuat timnas Indonesia, mereka punya darah Indonesia, mereka punya keturunan Indonesia, mereka cinta Indonesia, mereka membela Indonesia ya. Jadi kita harapkan ya tidak ada pro dan kontra mengenai pemain naturalisasi. Yang penting kita berdoa bersama-sama agar Indonesia menang nanti melawan Australia dan lolos ke Piala Dunia. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe dulu channel YouTube ini ya. Dan juga jangan lupa follow dulu akun TikTok saya yang ini nih ya. Nah, karena saya akan membahas tentang video-video yang viral dan juga video-video yang lagi trending. Buat teman-teman yang sudah follow, terima kasih banyak ya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.